Iya, itu untuk sedikit penjelasan tentang Fosma ya, tentang sejarah Fosma, kepengurusan Fosma. Kepengurusan Fosma itu 1 tahun ya. 1 tahun. 1 tahun setelah Satu itu tahun. jadi Kalau aslinya 2 tahun, Pak. 2 periode. oh langsung jadi pengurus. Meskipun yang baru tuh langsung jadi pengurus apa masih anggota dulu? Kalau di saya 1 tahun anggota baru 1 tahun berikutnya pengurus. Sebetulnya masalah kepengurusan sama anggota itu, Pak, Sama. ditetapkan oleh kemahasiswaan. Kalau dulu itu yang boleh jadi pengurus cuma semester 4. Oh, iya berarti sekarang di Fosma. Sekarang karena kondisi kayak gini jadi semester 2 bisa jadi pengurus. Oh, gitu. Mungkin untuk tahun selanjutnya ada perubahan lagi dari kemahasiswaan. Untuk sementara ini Pengurus sih, ya, itu semester mereka 2. yang mendapatkan SK etik, dan yang pengurus itu juga kemarin dibolehkan merekrut anggota, tapi mereka tidak dapat SK Yang anggota. Karena belum ya. Baru kalau sudah sampai 1 tahun dapat SK pengurus. boleh Gitu. kepengurusan. Oh, oke. Itu untuk masalah Fosma sendiri ya. Nah, saya ini ingin tanggapannya teman-teman ya. Karena kan sekarang itu banyak sekali informasi-informasi yang mungkin hoax ya, informasi-informasi yang menyangkut ini. Kita tidak berbicara masalah COVID ya, jauh sebelum itu kan, atau sekarang juga masih banyak yang menyangkut informasi-informasi yang mungkin kayaknya ini agama Islam ini lagi ingin dipecah belah gitu. Kaum muslimin ini ingin dipecah belah ya. Artinya di situ fitnah juga sudah sangat gampang sekali untuk menyebar, apalagi ini kan kalau saya sih mengatakan ini memang akhir zaman gitu. Ya, salah satu contoh akhir zaman kan fitnah menyebar luas di situ. Ya, kita sebut saja mungkin faham-faham yang ingin memecah belah para kaum muslimin ini. Ya, ada yang mengatakan bahwa ya salah satu budaya atau kebiasaan orang-orang kita ya, orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah ini bid'ah atau haram gitu ya. Artinya di situ ingin dipecah belah gitu. Gimana menanggapi faham-faham yang seperti itu gitu? Atau mungkin teman-teman yang untuk membentengi diri agar tidak terjerumus ke faham yang seperti itu. Saya tidak berani menyebutkan radikal gitu ya. Oh, iya. Cuma faham yang menyimpang gitu. Kalau radikal nih soalnya sedikit ada tanda tanya ya, radikalnya yang seperti apa gitu. Faham yang menyimpang gitu. Gimana gitu. Kalau Pak, Gimana? gini, kata Nabi itu agama Islam itu dulu asing, datang dengan keadaan asing dan akan kembali ke asing pula gitu. Nah, mungkin sekarang sudah akhir zaman, semoga kita tetap teguh keimanan kita. Amin. Untuk menanggapi paham-paham itu, bagaimana kita agar tetap di jalan yang benar gitu. Maka kata Nabi itu dulu sebelum Nabi meninggal, jika kalian berpegang teguh kepada dua ajaran Nabi, Al-Quran dan hadis, maka kalian akan aman gitu. Nah, tapi sekarang banyak orang yang salah menginterpretasikan, Pak. Jadi mereka cuma langsung Quran sama hadis itu dimakan mentah-mentah gitu. Jadi tanpa ada guru, tanpa ada sanad yang bersambung. Jadi dengan pola pikir mereka langsung memaknai Quran itu, misalkan ada ayat menjelaskan kalau di dunia buta maka ke akhirat semakin buta. Kalau dibaca mentah-mentah, ya gitu jadinya, Pak. Nah, sedangkan Quran sama hadis itu butuh penafsiran yang lebih jelas. Artinya butuh ijma ulama. Makanya kalau di ahli sunnah wal jamaah itu pegangannya adalah Quran, hadis, ijma sama qiyas gitu hukumnya. Jadi kalau hanya Quran hadis saja, mereka tidak bisa memahami tanpa guru, tanpa ulama yang menafsirkan. Kalau orang awam kayak kita kan, Pak. Iya. Awam kayak saya misalkan, ini langsung baca Quran, langsung menafsiri. Itu bahaya itu, Pak. Yeah. Tanpa memakai pemikiran sama pendapat ulama terdahulu. Karena ulama itu kalau sudah ahli ilmu, mereka bukan hanya satu ilmu yang digunakan untuk menafsiri Quran itu sama hadis. Gitu. Jadi pegangannya tetap Quran, hadis jadikan pedoman pertama, tapi jangan lupa ijma sama qiyasnya. Itu untuk memperkuat ya, untuk bisa mempermudah juga secara pemahaman. Artinya agar tidak salah menafsiri. Iya. Gimana, Lili? Ada tambahan nih? Sebenarnya ini, Pak,
kata Kak Alfian itu tadi sudah benar, menjadi memang yang menjadi pedoman utama itu Al-Quran sama hadis. Kalau dari kaum masyarakat NU ditambah ada 4 ya Kak, ada hadis, ada Al-Quran, ada hadis, ada ijma, ada qiyas. Cuma saya pernah dengar kata Nabi Muhammad, musuh yang paling berat itu bukan itu Pak, bukan yang secara nampak, tapi musuh yang paling berat itu adalah hawa nafsu Pak. Jadi apalagi kita mayoritas umat Islam yang mengatur pemerintahan, jadi untuk mencari masalah antar kelompok itu sangat mudah Pak, dan sulit untuk dipecah belah. Sulit untuk itu Pak bisa ditemukan karena mayoritas umat Islam, karena hati seseorang itu tidak bisa diketahui Pak seberapa dalam itu, karena seberapa dalam lautan itu masih bisa dijangkau, diselami, beda dengan hati. Mungkin itu Pak. Katanya itu Pak, ada potongan ayat tuh, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah katanya kan. Nah sekarang banyak paham-paham yang sedikit-sedikit menyalahkan bid'ah, bahkan pakai kekerasan, maksudnya keras entah dalam penyampaian atau dalam apa gitu. Harusnya kabar-kabar gembira dari Islam itu lebih dikampanyekan daripada kabar buruknya. Artinya agar mereka itu ibadahnya senang, dengan senang hati, bukan karena terpaksa, takut karena masuk neraka, takut gak dapat surga gitu, bukan karena biar. Tapi itu kan juga perlu sebenarnya. Perlu itu agar mereka takut, agar mereka juga waspada, tidak mengentengkan gitu. Lebih dikampanyekan saja. Misalnya kalau jihad gitu dapat 7 bidadari gitu yang dikampanyekan gitu. Boleh sih. Artinya kayak teman-teman kalau ini setiap harinya perlu disedekahkan, tangan disedekahkan, mata disedekahkan, kulit harus disedekahkan, dan itu semuanya nanti misalnya mata dengan disedekahkan dengan para artinya semua itu kan kayak katanya bisa dapat surga gitu, dan itu semua bisa terbayar dengan 2 rakaat duha gitu misalkan. Jadi jangan ayo sholat biar tidak masuk neraka. Orang yang tidak baca la ilaha illallah kan masuk neraka, bukan gitu maksudnya. Artinya orang yang baca cara penyampaiannya mungkin lebih diberikan kepada yang kabar gembira saja. Aslinya saya nggak tahu apa-apa, cuma mungkin ini bagi kalangan kita saja gitu. Saya selalu mengatakan di podcast itu bahwa apa yang dikatakan oleh narasumber itu ya pendapat pribadinya narasumber ya. Artinya kita tidak salah gitu, narasumber tidak salah, dan teman-teman misalnya kalau ada pemikiran yang berbeda juga silahkan gitu. Kata Imam Syafi'i itu gimana Pak? Gimana ya? Banyak ya. Mungkin pendapat saya salah bagi apa lupa gitu. Pendapat saya salah bagi saya, pendapat saya benar bagi saya, tapi salah bagi orang lain. Artinya, pendapat orang lain benar bagi mereka, salah bagi saya mungkin. Artinya memang ya kembali ke pribadinya masing-masing gitu. Itu untuk cara membentenginya nih, karena faham-faham yang istilahnya mungkin yang menyimpang ini, kalau saya dulu waktu kuliah itu memang incarannya adalah teman-teman mahasiswa biasanya ya. Biasanya seperti itu. Nah, untuk membentengi dan menangkal teman-teman mahasiswa tidak terjerumus ke faham yang seperti ini gimana ya? Kalau saya rasa belajar dari pengalaman saya itu memang kebanyakan mereka yang baru belajar tentang agama, tidak adanya fondasi di situ. Dan saya rasa juga banyak sekali teman saya yang alumni pondok yang tidak terjerumus ke hal-hal seperti itu. Nah, kira-kira nih untuk membentengin teman-teman yang baru belajar agama nih, gimana gitu? Khususnya di kampus kita Pak, karena ada wadah ya Pak. Sudah ada kayak di asrama untuk teman-teman mahasiswa baru, ada kegiatan kajian, sedikit banyak sudah ada nuansa-nuansa Islam yang dibahas di dalamnya Pak.
Walaupun dari sebagian besar mahasiswi dan mahasiswa itu notabene basicnya non pondok, Pak. Nah, jadi sudah ada wadah kalau di kampus kita, Pak. Untuk kampus-kampus di luar itu, Pak, kalau menurut saya sih memang dari kampus, dari universitas harus ada kebijakan. Kalau misalnya pemerintahan di kampus itu, Pak, notabene memang peduli terhadap Islam. Kalau misalnya nggak peduli, itu, Pak, yang menjadi permasalahan. Memang harus ada wadah di dalamnya ada yang kebijakan menampung, dari kampus ya. Iya, biar teman-teman itu, Pak, yang notabene non pondok bisa diwadahi untuk terhadap nilai-nilai keagamaan, Pak. Kayak LDKI gitu. Ya. Kayak kalau di kampus LDKI, Pak, Apa lembaga dakwah kampus Islam gitu misalkan. Kalau di sini kan Iya, kayak kerohanian Islam ya, kalau di iya. kampus saya rohis ya namanya. Iya, tetapi itu tidak apa ya, tidak menjadi ini, kadang tidak menjadi solusi utama ya. Iya. Kadang juga masih ada yang terpengaruh di situ. kalau menurut saya, Pak, kalau masalah membentengi itu kita lihat Sarannya nih mungkin nih ke teman-teman mungkin ya. Sarannya agar tidak terjerumus gitu. Tidak masuk ke paham-paham yang keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, mungkin kalau cari guru atau cari teman itu dilihat dulu. Artinya cara beliau, guru, teman-teman itu menyampaikan, dan teman-teman selingkungannya dilihat cara berbicara tentang agama itu. Kalau misalkan nih sedikit menyalahkan, sedikit membid'ahkan mungkin, atau bukan berarti tidak boleh membid'ahkan, Pak. Memang ada yang bid'ah tapi dilakukan, itu dibid'ahkan, silakan. Tapi juga ada yang liberalisme, ada yang sedikit boleh gak apa, ini gak apa-apa. Nah itu juga bahaya. Artinya tidak mengentengkan, tidak menyepelekan urusan agama, dan tidak terlalu radikal. Artinya sedikit, ini gak boleh, ini haram, ini gak boleh, ini haram. Itu menurut saya paham yang kurang benar. Karena di agama itu juga diajarkan toleransi, Pak. Yeah. Cuma kalau dalam masalah syariat itu mungkin harus benar-benar dipegang. Kalau masalah fikih mungkin oke lah, berbeda pendapat ya di situ ya. Silahkan kalau mau membentengi, kalau mau cari guru, cari yang gurunya benar bersanad gitu. Kalau cari teman, pergaulannya yang bukan pergaulan bebas juga, tapi kalau ke teman-teman yang pemikirannya agak aneh nih, mungkin sedikit dijauhi. Karena teman itu, Pak, pengaruhnya besar, Pak. Kayak air yang apa ya, kayak itulah pokoknya. Air yang besar. apa? Yang menetes. Bukan kayak banjir gitu, Pak. Pebatuan. Di sini ada batu, di sini kita, batu ini kita, ada apa ya? Ada debu lah, ada air di sana. Terus diembus, hilang debunya, kayak gitu. Artinya pengaruhnya besar banget kalau pertemanan itu. Iya. Sangat besar sekali. Saya percaya, cuma saya bingung tadi contohnya Alfian ada air. Analoginya kurang pas ya. Intinya itulah pengaruhnya besar kalau seorang teman itu. Makanya kata pesan-pesan hadis itu, bergaulah dengan teman yang baik dan soleh, jauhilah yang tidak baik. Atau kita bergaul nggak apa-apa, mungkin kita nanti yang bisa menjadikan mereka baik. Iya. Gimana, Li? Gimana, Pak? Gak ada tambahan. Mungkin sudah cukup ya, Pak. Iya. Dan ini apa? Untuk mungkin itu. Apalagi di zaman sekarang, zaman yang saya rasa zaman yang sangat mudah untuk mendapatkan informasi ya. Informasi yang tidak kita cari, belum kita butuhkan, terkadang sudah nyampe duluan ya di handphone itu. Dan itu banyak sekali ceramah-ceramah dari ustadz-ustadz yang mungkin faham yang tidak selaras dengan kita, itu menyampaikan hal yang sedikit menyinggung atau memprovokasi ya. Harusnya kan paham itu kan yang menasehati ya. Harus sehat ya. Menasehati itu kan berarti harus sehat sebenarnya, dengan cara yang sehat juga. Nah itu gimana gitu.
Karena media sosial ini kan sangat mudah ya. Bahkan mungkin bagi saya Melesat. tidak ada filter di situ. Sangat tidak ada Tidak filter. ada. Begitu di IG cepatnya saja itu berita banyak iklan-iklan yang yang berbau baik, yang berbau pornografi ataupun yang berbau radikal, yang berbau menyimpang di Instagram itu. Nah, menyikapi hal yang sebegitu gampangnya, sebegitu mudahnya kita mendapatkan informasi itu gimana? Sekarang kan gampang nih, ada video yang dipotong-potong, akhirnya menjadi fitnah. Kan ada tuh kayak Ustadz Abdul Somad tuh kan sering difitnah karena video dipotong-potong. Ustadz Hidayat juga seperti itu. Nah, gimana itu? Kalau menurut saya sih Pak, yang pertama memang harus difilter Pak. Terkadang teman-teman itu Pak tidak mudah untuk memfilternya. Artinya mudah menerima gitu. Ya? Mudah menerima berita. Hanya sebatas menerima tanpa difilter apakah itu benar atau tidak, apakah berita itu fakta atau tidak, kan seperti itu Pak. Iya. Hukumnya gimana itu? Artinya kalau kita berguru ke Kalau media sosial gitu. kalau bicara hukum sih Gimana? Enggak secara apa ya? Iya, secara harfiah atau apa? iya. Kalau kita berguru ke media sosial, berguru ke orang yang belum pernah kita temui secara langsung gitu. Sebenarnya sih Pak, kalau etika berguru ngaji lah Pak, itu memang ngaji. harus berhadapan Pak. Etika biar ruhnya itu ada Pak. Karena Biar ada soul di hanya situ ya. sebatas belajar di Mbah YouTube, Mbah Google, semua pertanyaan itu ada Pak. Cuma untuk menumbuhkan ruh itu beda lagi Pak. Karena yang diajarkan oleh seorang guru ini bukan untuk menciptakan ruh dan juga mencetak teman-teman yang berakhlak baik lah Pak. Nah, itu kalau hanya sebatas belajar di media sosial, Iya. di Mbah YouTube, Mbah Google, itu ruhnya gak ada Pak. Memang kalau dari boleh itu, iya, tapi boleh. boleh Pak. Cuma kurang gitu. Iya kurang alladzi sami'na wa ta'na. Kalau kata Lili itu benar-benar juga sih Pak, banyak betulnya. Karena kurang kerasa gitu kalau nggak langsung. Meskipun kayak kita rapat nih di online, nggak kerasa kalau itu rapat, cuma ya ngomong aja gitu kayak dari kuliah. Bahkan kebanyakan teman-teman yang sekarang kuliahnya online, mungkin sih saya persepsikan banyak yang tidur gitu kan. Iya bisa jadi Pak. Nah, makanya kata Lili itu kalau berguru ke YouTube itu kurang feel, tapi kalau kata entah ini hadis atau apa ya. Meskipun keluar dari duburnya anjing itu ambil itu kalau hikmah, kalau jadi Duburnya nasihat babi kita. kayaknya apa saya Jadi tahu ambillah hikmah meskipun itu keluar dari dubur. Apalagi video yang isinya ceramah gitu, mendengarkan ilmu gak apa-apa, cuma mungkin syaratnya kurang bersambung. Iya. Cuma boleh kan, artinya dipersilahkan gitu ya. Bagus tuh, daripada hanya dengar yang TikTok kurang bermanfaat gitu, TikTok yang boleh banyak. Di Fosma ada nggak? Ini bicara nih ya, bicara masalah paham yang menyimpang atau yang radikal. Di Fosma ada nggak anggota yang kayak gitu? Atau kayaknya nih tercium nih kayaknya Begitu gimana? sudah itu? mengarah ke paham-paham yang sedikit-sedikit. Ada nggak di Fosma yang kayak gitu? Kalau paham-paham yang nyeleneh lah Pak, insya Allah gak ada Pak. Nggak Kalau ada ya? masalah paham perbedaan agama nggak ada sih. Gak ada Pak. Dalam agama itu beda paham. Oh, tak nurut pendapatnya kiai ini. Biasa Saya kayaknya. ikut pendapatnya itu. Enggak sih Pak. Karena Iya udah di sini. Artinya katanya sekarang sih ya, kalau UKK Muhammadiyah, kamu NU, itu sebenarnya bukan Muhammadiyah itu sama NU itu bukan agama, itu organisasi. Komunitas. Jadi jangan beda-bedain. Aku gak ikut kamu karena kamu Muhammadiyah. Aku ikut kamu karena kamu NU gitu. Jadi enggak harus saling mentoleransi ya. Yang karena jelas dulu kan pendirinya itu Pak Kiai Hasyim Asy'ari sama Kiai Haji Ahmad Dahlan itu dulu satu guru. Dan gurunya adalah Khalil Bangkalan. Syahwana Khalil Bangkalan. Oke. Dan harus ini ya menjaga silaturahmi ya, tetap selain silaturahmi juga toleransi di situ. Saya ingat betul waktu Imam Besar Masjidil Haram itu Syekh Abdurrahman As-Sudais yang sering kita dengar lah ya, yang sering kita dengar
waktu beliau mengaji atau beliau memberikan kajian itu kita dengar bersama itu kan sering diputar, bahkan mungkin sangat familiar ya, dengan suara khasnya itu. Ya kita tahu sendirilah kalau di Mekah itu kan lebih ke Maliki ya, lebih ke Imam Malik. Imam Maliki ya. Artinya sholatnya juga kayak Al-Fatihahnya kan Bismillahnya sir ya. Itu beliau waktu datang ke Jakarta Ke Istiqlal itu ya, Istiqlal itu beliau keras Bismillah. Artinya beliau mengisyaratkan bahwa menghargai perbedaan itu juga dipersilahkan. Rakaat keduanya baru sir. Artinya rakaat pertamanya dibaca keras karena beliau tahu Jakarta Indonesia ini mayoritasnya Syafi'i gitu. Jadi artinya waktu rakaat pertama keras, rakaat kedua sir ya. Secara tidak langsung kan beliau memberikan ceramah yang ini, memberikan contoh yang bahwa silahkan syarat gitu ya Pak. Syarat diperbolehkan ya. Bahkan beliau kan sholat subuh itu Pak. Di rakaat kedua juga kunut. Nah, yang beliau tidak pernah kunut selama di Mekah, waktu di Jakarta beliau kunut. Bisa menyesuaikan. Bisa menyesuaikan tempat dan diperbolehkan ya. Artinya tidak dosa. Jadi kalau ada orang yang sering membid'ahkan kunut, Bismillah keras tuh bid'ah ya, mungkin tidak berkaca atau mungkin kurang jauh mainnya ya. Mungkin gitu. Itu untuk masalah apa ya, toleransi antar perbedaannya. Iya. Di pondok saya juga gitu Pak, kedatangan ulama-ulama besar dari Mekah itu sama juga Bismillahnya jahar, baca kunut, baca zikir setelah sholat itu. Karena betul memang menghargai perbedaan. Iya, ada juga kan kadang yang setelah sholat itu kan kalau kita kan biasanya nih sebelum corona itu zikir keras terus salaman ya. Ini kan ada yang mengatakan itu kan bid'ah gitu ya. Karena tidak dipraktikkan oleh Nabi ya. Iya. Kalau saya sih percayanya yang tidak boleh itu salaman ketika sholat. Itu kan pasti batal itu. Kalau setelah sholat kan mau ngapain aja kan silahkan. Kan kata Nabi Pak, afsus salam. Afsus salam, apa itu? Salaman lah kalau ketemu orang, itu kan umum. Iya. Perintahnya kan adanya entah sebelum sholat atau setelahnya gitu. Iya, yang penting bukan waktu sholatnya kita salaman. Ya batal ya. Kalau setelah sholat, kalau setelah sholat kan mau makannya disilahkan kan ya. Itu mungkin masalah toleransi antar perbedaan pendapat ya. Ini maju apa ya? Kenapa Pak? Jangan terlalu ke belakang ya. Oh iya Pak. Oke, nah ini untuk masalah kepengurusan ini mungkin Alfian ini ya selaku alumni ada saran nggak ke Khalili ini selaku pengurus tahun sekarang dan juga selaku ketua umum itu? Saran saya sih kepada, ini sebenarnya kakak saya ini Pak. Oh. Kepada Khalili dulu yang pas angkatan saya sebagai wakil dan sekarang sebagai ketua, terus semangat, tetap semangat, karena sebagai seorang pemimpin itu, leader itu harus multifungsi, artinya multi talent, semuanya bisa gitu. Bisa mengendalikan keadaan, bisa mengendalikan audiens, bisa mengendalikan anggota. Nah, caranya bagaimana? Semangat, kemauan. Kemudian untuk Khalili, mungkin untuk kaderisasi sekarang, segera bentuk kaderisasi, karena seorang pemimpin itu jika mereka hebat tapi mereka tidak mengkader untuk menciptakan orang hebat juga Pak, itu kurang. Bukan tidak hebat, kurang. Karena yang dipikirkan seorang ketua atau leader itu bukan hanya itu, jadi kedepannya bagaimana Fasma gitu. Kemudian untuk kegiatan sekarang, karena memang kondisi program kerja, mungkin diusahakan jalan, meskipun itu gak wow tapi jalan. Dulu di saya juga, karena Khalili saya kemana saya selalu ajak Khalili, karena memang saya kader untuk menjadi ketua. Memang sekarang kondisi saya juga sama dulu pas masa-masa pandemi, divakumkan, dinonaktifkan kegiatan, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi mungkin Khalili lebih tahu dari saya, lebih berinovasi dari saya. Siapa tahu nanti berinovasi, setelah ini ya, kajian atau apa secara online gitu. Kalau memang tidak bisa offline.
Iya, itu saran dari seorang alumni ya, Holili. Jadi nanti mungkin bisa menjadi masukannya. Kak Diannya juga alumni. Belakang layar Karian. Itu alumni dulu pas saya seperjuangan itu, Pak. Oh, aktif juga ya. Aktif juga, Mas Rian. Nah, untuk masa jabatannya kurang berapa bulan Holili? Perkiraan nggak sampai 5 bulanan. Ya, Bulan apa berarti? Bulan apa katanya? Desember enggak nyampe ya. Oktober, Pak. Oktober ya. Oktober, itu November sudah. ini. Jadi memang harus ini ya, harus ada hal yang bisa dikenang mungkin ya. Oke. 29 Oktober itu hari lahirnya Mas Ma. 29 Oktober. Itu kalau nggak salah hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Betul. Mungkin. Mungkin hari Imlek, Pak. Oke, nah ini saya dengar-dengar itu kan dari angkatannya siapa? Sebelum Hisam itu sebelum Hisam. Kalau sebelum Kak Hisam itu Kak Apri. Kapri. Dari angkatannya Apri sampai Hisam itu saya dengar-dengar memang di Fosma itu ada kebudayaan atau ada adat yang memang dipegang teguh oleh anggota Fosma sendiri yang katanya tidak boleh pacaran gitu. Nah itu gimana Li? Sampai sekarang tuh masih berjalan nggak Li? Kalau prinsip saya sih Pak, selagi semangatnya terhadap Fosma sendiri tidak kendor, itu gak apa-apa Pak. Arti dalam tanda kutip gak apa-apa, itu sudah menjalin hubungan, bukan masuk Fosma terus hubungan, tapi sebelum di Fosma itu sudah ada ikatan batin sama si insan itulah Pak. Iya, si Fulan. Cuma Si Fulana. masuk ke Fosma ingin merubah lebih baik. Seperti itu Pak, gak ada paksaan untuk gak boleh itu Pak. Enggak. Karena Fosma sendiri itu Pak bukan orang-orang baik ya. Orang-orang yang Orang yang berusaha menjadi Orang-orang yang berusaha ingin menjadi lebih baik. baik. Iya. Seperti itu. Karena zamannya Pri sama Hisam tuh katanya sih tidak boleh gitu. Katanya dulu sempat bilang Fosma tuh gak boleh ada yang pacaran gitu, katanya dulu seperti itu. Ya, cuma kan setiap tahun mungkin kebijakannya diganti atau apa kan, itu terserah ketua dan anggota mungkin seperti itu ya. Kayak Alfian kan sekarang mantan ketua, Beda status Pak. beda status dari mantan mantan sekarang sudah statusnya mantan ketua Fosma, pacarnya juga anggota Fosma ya. Sejarahnya Kak Isa ini juga. Kak Hisam Kak Hisam ya. Apri. Hisam Apri. Tidak apa karena sudah menjadi mantan ketua umum. Jadi mungkin kalau menjadi ketua umum. Saya ingat betul dulu pesannya Kak Hisam. Saya ngalek mun bodoh saya ke libur. Pas mundur ya Pak. Iya. Cek ke pacar dulu. Baru malah selesai dari kepengurusan pacaran kakek gitu. Karena memang untuk di kepengurusan itu butuh ekstra. Jadi kalau misalkan ada konflik nih antara hubungan si pria dan wanita, takutnya dibawa ke organisasi. Jadi nggak profesional. Yang dibutuhkan kan profesionalitas kan Pak di organisasi itu. Kalau hubungan jangan bawa ke organisasi gitu. Oke. Nah, kalau menurut Holili atau Alfian nih, hukumnya orang pacaran dari segi agama tuh gimana? Dilarang Pak pasti. Dilarang Pak. Cuma kita kan Gak ada toleransi Pak. Oh, gak ada toleransi. Gak ada toleransi kalau dari sisi agama. ya dilarang sudah pasti dilarang. Cuma Alfian sama Anita statusnya pacaran tuh apa? yang tren sekarang ini Apa? komitmen nikah sih. Oh, komitmen. Kalau orang pacaran tuh bukan komitmen nikah berarti. Kurang paham. Ada yang sebagian cuma main-main. Oh. Berarti kalau yang serius tapi belum nikah itu boleh. Bukan berarti boleh Pak. Oh, gimana ya? Mereka kayak komitmen saja nih, saya mau sama kamu bertahan dengan keadaan apapun itu. Bukan berarti boleh itu boleh itu. Ya nggak boleh tetap. Gimana ya? Nggak boleh secara agama nggak boleh. Cuma ya sebagai manusia khilaf saja. Oh, hilaf. Berarti sekarang sama Anita itu karena hilaf. Ini jadi evaluasi. Kasih evaluasi. Enggak, ini saya tanya gitu. Allah. Ya gak apa-apa lah, namanya juga belajar
Kalau menjadi orang yang baik. karena kan saya mikirnya gini Pak, saya sudah hampir lulus, harus punya calon Jadi, nih gitu. Untuk foto bareng wisuda gitu. Bukan. Artinya butuh teman hidup Pak, karena kan manusia itu secara aktualisasi dirinya kan butuh pasangan hidup. Gitu kan. Kenapa nggak ta'aruf aja ya? Kenapa harus ya apa Ta'aruf itu komitmenan gitu? Berat sih Pak kalau kata saya, karena saya orang yang kurang baik. Oh itu yang kalau orang kurang baik gak boleh ta'aruf. Ini pertanyaan-pertanyaan paham-paham ini. Saya tanya ini. Orang nanya tuh kita yang di penjara ya. Yang di penjara itu yang menjawab semua biasanya. Mana ada mata Najwa di penjara, gak ada. Karena yang menjawab ya Pak. Iya gimana? Kenapa gak ta'aruf gitu? Sadar diri sih Pak. Ta'aruf itu jalannya berat. Kemudian memang waktu-waktu dekat untuk menikah, misalkan 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan gitu. Baru taruh. Saya sama masih kurang 2 tahun gitu Pak. Yang lulus. Masih kurang 2 tahun si Alfian juga kurang 2 tahun. Kurang 1 tahun saya. Profesi? Iya, ya 1 gitu. tahun asli lah gitu. ya, 1 tahun lebih lah. 1 tahun lebih lah, 1 tahun setengah. Si Anita kurang 3 Ya tahun. jadi kita aja Pak mungkin. Semoga kedepannya lebih baik dalam menjalin hubungan. Semoga nanti bisa lanjut ke jenjang yang lebih serius pernikahan ya. Amin. Amin, amin, amin. Tapi selain Anita ada lagi An? Enggak ada Pak. Oh, nggak ada. Gitu Pak. Saya kan nanya ini. Memang sebelum wanita emang nggak ada. Sebelumnya memang sudah nggak ada. Sudah gak ada. Ini- Kalau yang dekat banyak ya kak. Kalau Yang dideketin banyak. Cuma Banyak. teman sih biasa. yang dideketin Oh banyak. iya semuanya Ini teman. sekarang saya kayaknya dari tadi Pak Akbar nanya terus. Kita yang Lah iya saya kan host. Masa host tanya kan? Ya, sekali lah ganti posisi Pak. Mau tanya ini. Apa mau saya tinggal ke Holili nih, mau Akbar tanya ini ke Holili. usia berapa sekarang? Wah. Enggak saya tanya ke Holili ini. Pak Iya. pertanyaan jawab dulu. Saya usia 20-an ya Mas Ian. Wis, Belum masih politik. muda Masih ternyata. muda saya. Ini kan kelihatan dari wajah. Oke, ke Holili nih. Holili ini kan mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu apa masih belum banyak yang tahu bahwa Holili Belum banyak. Holili Tak ada ini yang ternyata Insya Allah sudah tahu. iya nih, kayak teman kelas tuh sudah tahu kayak. Iya. Bahwa Holili ini teman-teman gak apa-apa ya saya sebutkan ya atau saya ceritakan bahwa Holili ini mahasiswa yang statusnya juga sudah menjadi suami gitu. Di KTP apa Mas Ili? Lajang. Apa? Enggak, KTP kayaknya enggak ada pelajar Masih apa. belum. Pak. Lajang kayaknya. Masih Oh, belum lajang. Oh iya. dirubah. Pak. Diurus ya. Iya masih belum. Tapi saya salut dengan Holili karena memang nggak tahu ya, saya dari dulu tuh salut kalau ada mahasiswa atau teman saya waktu jadi mahasiswa dulu itu sudah nikah gitu. Saya salut gitu. Artinya di situ apa ya, juga mengurangi hal-hal yang mungkin tidak diinginkan ya, atau hal-hal yang diinginkan tapi tidak diinginkan agama. itu kan bisa mengurangi bahasanya lah kemaksiatan di situ. Makanya saya dari dulu salut kalau ada yang Menikah. anti mainstream di situ. Nah, sudah berapa bulan atau tahun Lili yang hijab kabul? Hampir 1 tahun Pak. Bulan 8 ini Pak. Bulan 8 ini masih 1 Iya, tahun Agustus. menikah ya. Iya. Agustus Oke. dulu menikah. Agustus. Karena komitmen saya sama istri saya Pak pas mondo itu Pak. Ah, Satu pondok ya? iya Satu Jadi daerah. ketemunya di satu Iya. atap dulu. Satu daerah. Jangan sampai kita berdekatan sebelum kita ada hubungan yang Hubungan. Nah, artinya Pak, kalau misalnya sudah ada ikatan seperti itu, apalagi dalam konteks Islam Pak, berhubungan yang non jenis, karena orang tua saya sama orang tua istri saya sudah meninggal lama Pak. Jadi setiap perbuatan yang kita lakukan akan mengalir kepada orang tua kita. Oh, oke, Seperti oke, itu oke. Pak. Niat saya menikah masih mahasiswa Pak. Yang pertama sih Pak untuk menyempurnakan iman lillahi ta'ala. Menggunakan agama. Yang kedua sih Pak menundukkan pandangan. Jadi cukup satu insan yang ada dalam hati. Karena dalam hadis riwayat Imam Ahmad itu Pak,
Wanakihu wal musta'fif, Pak. Jadi pemuda yang kawin, pemuda Yang nikah. yang menikah yang karena menjaga kehormatannya, Pak. Itu salah satu hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, hadis tentang Allah akan menolong orang-orang yang menikah itu, Pak. Salah satunya orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama itu, Pak, orang yang jihad. Yang kedua itu pemuda yang menikah karena menjaga kehormatannya. Yang ketiga itu, Pak, budak yang ingin memerdekakan dirinya. Seperti itu. Oke. Karena pada dasarnya, Pak, laki-laki tampan akan kalah pada laki-laki yang bisa membuktikan kesetiaannya. Tetap. Iya. Holili sendiri ada nggak mungkin apa sih hambatannya menjadi mahasiswa yang sudah menikah itu? Kalau menurut saya sih, Pak, alhamdulillah sampai saat ini gak ada. Nggak ada. Gak ada, karena kita itu, Pak, saling memiliki. Artinya apa yang saya punya istri saya. Apa yang istri saya miliki juga punya saya, Pak. Jadi ketika saya butuh, ketika adik saya membutuhkan, saya kasih. Sebaliknya seperti itu, Pak. Jadi gak ada konflik di dalamnya, Pak. Memang untuk anak-anak muda sekarang memang sulit untuk seperti itu, Pak, untuk saling memiliki, kecuali memang pemikirannya sudah dewasa, mempunyai komitmen yang tinggi untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Berarti hambatannya gak ada ya? Ya, kalau saya pribadi, Pak. Iya. Kalau ininya keuntungannya gitu, artinya mungkin menikah sebagai seorang mahasiswa atau menikah muda itu apa sih enaknya gitu, Ya itu, Pak, tadi, Pak, niat saya yang kedua itu, Pak, menundukkan pandangan. Jadi bisa tersalurkan hasrat saya, Pak, yang dulunya dosa yang sekarang menjadi pahala, Pak. Itu. Makanya Pak Akbar bersegeralah menikah, Pak. Oh, iya. Insya Allah. Ya, makanya saya mohon doanya ini. Semoga, amin. Semoga, Pak. Iya, ini kan saya Holil ini menjadi salah satu panutan dan acuan bagi diri saya sendiri gitu. Betul nggak, atau Holili setuju nggak dengan statement kalau orang menikah itu rezeki bakal mengikuti gitu? Alhamdulillah, Pak. Semenjak itu terjadi nggak di Holili gitu? Iya, Pak. Semenjak saya menikah, ada saja rezeki, Pak, ketika butuh. Yang dulunya masih kimeng lah, Pak, masih sulit untuk mendapatkan, ketika butuh masih sulit. Alhamdulillah sekarang habis menikah, pas kemarin, Pak, sebelum kan adik saya juga ngajar di MA, Pak. Alhamdulillah pas adik ini siapa? Adik ini istri. Habis menikah lulus itu, Pak, sertifikasi pengajar tahfidz di pondok juga. Jadi ada tunjangan, Pak. Oke, itu artinya statement-statement yang ada dalam agama itu memang tidak salah gitu. Itu terbukti ya. Meskipun ada sebagian yang tetap merasa was-was ya. Iya. Ini benar gak sih kalau nikah ini, karena kan ada salah satu orang atau mungkin banyak ya yang takut menikah karena belum masih punya, merasa kurang cukup ya. Belum mapan lah, Pak. Iya, masih merasa belum mapan. Itu banyak, kayak Alfian nih pasti alasannya karena belum lulus gitu. Saya gitu, Pak. Maksudnya pengen lulus dulu, kerja. Iya, jadi itu kan prinsip orang beda-beda. Tapi kalau Holili kan artinya prinsipnya lebih ke untuk apa tadi? Menundukkan pandangan dan menyempurnakan itu ya, dan juga menjaga kehormatan apa tadi dulu. Termasuk hadis Nabi Muhammad. Iya. Orang-orang yang ditolong. Iya, nah itu prinsipnya Holili seperti itu. Kalau Alfian kan berbeda. Nah ini kan menjadi, ya namanya manusia kan punya prinsip masing-masing ya. Tapi kalau nih bagi Holili nih
menganjurkan nggak mahasiswa itu untuk menikah, Li? Kalau menurut saya Dengan kondisinya Holili yang katanya tidak ada hambatan, yang katanya banyak sekali keuntungan, menganjurkan nggak, Li? Dari pengalamannya Holili ini. kalau menurut saya sih Pak, kembali kepada setiap individu Pak. Hmm. Kalau misalnya yakin, lanjutkan. Masih atau tidak ingin main-main lagi tidak gitu ya? main-main, yakin insya Allah itu akan dipermudahkan jalannya Pak. Kalau misalnya agak yakin, masih bengra-bengan istilahnya Pak, banyak tak yakinnya, itu jangan diteruskan. Karena menikah itu sekali ya seumur hidup Iya, ya. karena prasangka hambanya itu sesuai nantinya Pak. Oh. Kalau misalnya sebelum menikah itu sudah pemikirannya banyak negatifnya, pasti setelah Oke, menikah oke. itu Kejadian itu. kejadiannya walaupun tidak sepersis apa yang dipikirkan sebelum menikah itu pasti. Jadi memang harus niat dan yakin. Yakin, dimantapkan Pak. Mantap. Oke. Akbar ini Oke. Enggak, makanya ini saya yang masih lajang, Alfian, dan mungkin teman-teman yang menyaksikan juga masih lajang, ini kan menjadi bahan referensi ya. referensi. Kata menikah, ya meskipun mohon maaf Holili juga masih belum punya pendapatan ya, pendapatan yang tetap, tapi kan katanya rezeki itu Datang. dijamin, karena memang rezeki jodoh mati itu dijamin oleh Sebelum menikah aja udah dijamin. Iya, makanya ini kan menjadi bahan referensi ya. Jadi sekarang solusinya bagaimana Pak Akbar punya rezeki ya. Semakin rezekinya semakin mengalir dengan cara menikah ya Pak. Iya, siap. Ini kalau boleh tahu nih, jadi komentator sekarang. Jadi komentar. Main bola aja jadi Pak Akbar komentar. kapan yang mau itu Pak? Secepatnya ya. Itu saya ngomong cepatnya. Dan namanya target kan boleh cepatnya, cuma kan takdir atau ketentuannya kan dari Allah semua. Sekarang Cuma nih, Pak, kalau saya sih pengen secepatnya. Sudah ada nggak calon Pak buat Bapak sekarang? Ada, cuma ya pengennya secepatnya gitu. Amin. Semoga dipermudah Pak. Amin ya Allah. Kalau boleh tahu siapa Pak? Iya, jangan, yang jelas bukan Anita. Privasi. Jangan, bukan Anita. Privasi. Sebut merek. Gitu. Tapi Li, apa gimana sih Li untuk mengatur waktu gitu Li? Karena Lili ini, Pak, juga setahunya ini ya. saya Kan Lili setahunya saya juga masih LDRan ya. Mahasiswa di sini, Hmm. istrinya di pondok. Gitu. Nah, Jadi, itu untuk mengatur waktu itu Lili gimana? Pulang kayak atau gimana? Sebenarnya kalau dari istri saya sih Pak gak ada tekanan. Hmm. Kalau misalnya saya pulang, kadang istri saya itu Pak ekoniin dari pondok. Dijemput ya. Dijemput. Kalau saya pulang biasanya nginep 1 malam, kadang nggak nginep. Pokoknya sudah ketemu gitu Pak. Gak ada tekanan lah Pak. Kalau dari istri saya. kalau dari Lili sendiri, Kalau dari saya sendiri ya juga sama, karena kita fair Pak gitu. Karena sudah tahu kesibukannya masing-masing kan. Sama-sama mengerti. terbuka. Adik juga, istri saya juga punya tanggungan di pondok, kan aktif di pondok masih Pak. Seperti itu. Iya, itu teman-teman apa ya, masukan dan cerita singkat dari seorang ketua Fosma periode 2020 ya, 2021. Lili yang sudah berstatus suami, tapi sudah resmi di KUA atau gimana? Alhamdulillah Sudah ya. Sudah. Cuma di KTP belum. Iya, belum di boleh KTP. mengurus, Iya. belum boleh mengurusnya. Perayaannya masih. Pelayannya belum. Perayaannya Cuma belum. Kalau akadnya akad sama sudah. surat nikah sudah. Sudah ya. Iya. Oke, kalau perayaannya tapi tetap mau dirayakan nanti, Li. Insya Allah tetap Pak. Saya lulus. Diundang dia. Iya. Nanti saya podcast waktu di sana. jauh ini ya. Oke, mungkin itu saja teman-teman, yang jelas banyak sekali hikmah yang bisa kita dapatkan untuk podcast kali ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Amin. Apa yang positif silahkan diambil, kecuali positif COVID ya, yang Diambil gak apa. positif COVID nggak apa-apa, kalau istrinya Lili nggak apa-apa ya. Kalau Anita jangan dulu ya. Keburu Kak, jangan keburu. Jangan disebut merek. Sekarang Ya itu mungkin saran dan closing statement dari teman-teman ini. Oke, saya dulu ya. Oke teman-teman, kalau
pembicaraan saya, apa yang saya sampaikan, ada statement atau ada pendapat kata-kata yang kurang benar, itu mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia itu adalah tempat salah dan dosa. Itu saja. Dari saya juga, kalau misalnya ada salah kata, baik itu yang diucapkan maupun yang tidak diucapkan, ya saya mohon maaf yang tiada batasnya. Kalau misalnya ada manfaatnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya ada buruknya, itu pribadi dari saya sendiri. Oke, pesan mungkin untuk teman-teman kampus kita, ya, apapun itu, entah itu masalah COVID atau masalah agama. Ya, silahkan ya. Ngapain ya? Enggak, lihat ini Pak. Lihat tulisan di sini nih, memang jadi pesan itu Pak. Pesan saya untuk teman-teman sekalian, jadilah orang yang apa Pak? Apa? Bermanfaat. Bermanfaat. Ada goreng. Jadilah apa? Biar Ayo, Alfian duluan. Sebenarnya kalau kata-kata itu gak ada sih Pak. Gini, teruslah berbuat baik teman-teman yang melihat berbuat baik tanpa memperhitungkan kebaikan dan tanpa pamrih, mendapatkan balasan dari teman-teman yang melakukan kebaikan yang teman-teman lakukan. Karena ketika teman-teman menebarkan kebaikan tanpa pamrih, maka dunia akan kalian genggam. Lili? Jadi untuk teman-teman sekalian, pesan saya, jadilah orang yang baik, karena pada dasarnya orang yang baik itu dengan niatan lillahi ta'ala akan dibalas sesuai dengan kebaikan. Bisa jadi akan melebihi apa yang dilakukan kebaikannya, balasan Allah Subhanahu wa taala. Oke, apa ya? Udah Pak. Oh ini yang mungkin menyampaikan salam kita pada siapa? Enggak. Cuma pesan saya, doa saya yang terakhir. Semoga Pak Terakhir Akbar, ya. Berarti setelah ini kamu mau doa lagi? Setelah podcast ini. Oh, setelah podcast Semoga ini. Pak Akbar segera dipertemukan, menikah. Amin, amin. Tidak lama Amin, lagi. amin, amin, ya rabbal alamin. Setelah ini gak mau doa lagi untuk Biar saya. rezekinya Tambah lancar. Ya berdoa Amin, Pak. amin, Semoga iya. jadi Pak Akbar yang Pak Akbar saya kenal. Lah emang sih. Takut nanti setelah beristri, setelah sukses berubah, ketemu di jalan, Pak. Siapa kakek deh? Siapa kakek? Kan jadi Enggak lah. insecure saya Pak. Enggak lah, kita manusia tetap harus sesuai dengan prinsip dari awal. Karena saya memang orangnya seperti ini, Pak, harus prinsip seperti manusia ini. itu lupa Pak. Hmm? Sumiyal insanu insanan dinisianihi. Hmm. Manusia itu dikatakan lupa karena sering lupa. Gitu. Oh iya, siapa gak tahu. Nanti Kalau ketemu kayak saya lupa sampean Pak. Manusia sering dikatakan tidak ingat karena lupa kan. Ah, ya? betul. Iya, oke. Oke. Iya, mungkin itu saja teman-teman ya yang bisa saya ambil quotes yang mungkin sangat ini ya, sangat menginspirasi saya dari perkataan Holili dan Alfian tadi, bahwa memang di Fosma saja yang basicnya, yang pandangannya orang luar itu adalah orang-orang baik, ternyata para perwakilan Fosma atau para sesepuh Fosma ini mengatakan masih banyak yang perlu diperbaiki di situ. Bahasanya masih berusaha baik ya. Karena kalau sudah mengklaim dirinya baik ya, mengklaim dirinya baik itu bagi saya sih orang yang sombong memang ya. Itu mengklaim dirinya baik terus mempunyai prasangka orang lain tidak baik, itu bagi saya orang yang sombong. Apa yang dikatakan oleh Habib Ali Al-Jufri, tentunya Habib Umar itu ya, itu kepada pemabuk pun kita tidak boleh menjudge dia orang yang tidak baik gitu ya, harus selalu berprasangka yang positif. Itu ya, kalau ya katanya Cak Nun itu juga kita tidak boleh memandang orang lain itu salah gitu ya. Kalau bahasanya Cak Nun itu apa yang salah bukan siapa yang salah gitu ya. Apa yang salah bukan siapa yang salah. Jadi yang salah itu bukan orangnya sebenarnya, tapi apanya yang salah di situ. Pak, itu apa? Salam takdim dulu buat salam takdim dan hormat buat pembina Pak Faisal yang dari Faisal, awal ya. membina Fosma. Oke. Salam takdim juga buat ketua-ketua dari awal Kak Hirul,
Kak Eka, Kak Pram, Kak Hisam, Kak Apri. Kak Pram, Kak Apri, Kak Hisam. Sekarang sampai Mas Willy. Oke. Ya, salam apa juga pesan saya juga tetap semangat ya untuk teman-teman Fosma. Iya. Ya, bisa memberikan inovasi, bisa memberikan inspirasi juga, bahkan mungkin bisa memberikan nasihat-nasihat atau role model yang itu bisa menambah spiritual dari teman-teman mahasiswa khususnya di NHM sendiri. Ya, itu. Ada lagi? Sudah Pak, cukup. Fosma ini ada yel-yelnya enggak? Di Holili ada itu Fosma 165. 165 Oh iya. ya. Oh gitu. Bukan Oye. Fosma NHM. Belum juga. Fosma 165. NHM Jaya. Gitu aja. Tapi Silakan biasanya. Gimana gerakannya? Ayo silakan. Fosma 165 NHM Jaya. Oke. Fosma 165 NHM Jaya gitu. Gitu ya. Oke. Iya, Pak. Oke, sudah ya? Sudah, Cukup Pak. ya? Cukup. Oke, sekian teman-teman ya dari saya dan mungkin teman-teman Fosma ya. Tetap jadi orang baik ya, dan jangan lupa menjaga protokol kesehatan ya, karena itu memang sesuai dengan anjuran pemerintah dan anjuran agama. Terima kasih ya, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.